Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas salah satu project hidden gem ya, atau bisa dibilang sebuah project yang cukup menarik dan cukup bagus, namun harganya masih murah dan market cap-nya itu masih kecil banget gitu loh. Ya, jadi apa itu projectnya? Project ini adalah namanya Curate ya, atau Curate lah ya, curate.style itu untuk websitenya. Jadi apa itu Project Curate? Jadi pada dasarnya Project Curate ini itu berfokus pada membeli, menjual, dan mendapatkan atau earn gasless NFT and peer-to-peer marketplace. Jadi intinya dia ini punya sebuah marketplace di mana kalau kita bisa menjual dan membeli NFT itu tanpa ada biaya ya, atau biaya tersembunyi, tanpa ada gas fee ya, jadi dia itu free gas fee atau nggak ada gas fee sama sekali ya. Dan juga nggak cuma itu, fitur dia ini sebenarnya banyak banget. Setelah gue telusuri, dia itu punya namanya, dia punya blockchain dia sendiri ya, itu namanya exchange. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa blockchainnya itu ya. Jadi di sini Curate ini kalau kalian lihat di coin market cap ya, ini di ranking 684 coin market cap saat video ini dibuat ya. Dia sifat itu token. Harganya per satu tokennya itu di angka 4,10 dolar per satu tokennya ya. Dan kan bisa lihat sendiri market capnya juga masih kecil sekali ya. Market cap hanya 33 juta USD, sedangkan full dilute market cap itu 34 juta USD. Lalu volume transaksinya itu hanya 6 juta USD. Nah, maksimal supply dia itu ada di angka 8,5 juta doang. Kecil banget ya, itu jauh di bawah Bitcoin, hanya 8,5 juta. Namun sirkulasi supply dia itu di angka 8 juta 81.636 token Xcure atau Curate ya. Nah, dia sebelumnya ya, dulu itu pada tahun 2020 di Desember itu diluncurkan pertama kali, dia ada 10 juta token. Namun 15%-nya itu sudah di burn ya. Jadi 15% sudah di burn, jadi sehingga total supply dia hanya di angka 8,5 juta saja. Nah, Xcure sendiri itu merupakan sebuah native utility token di mana dia punya use case yang cukup banyak. Yang pertama adalah purchase on the marketplace. Jadi dia punya marketplace NFT. Nah, itu kita bisa membeli atau menjual, dapatnya itu dengan token Xcure. Jadi Xcure ini sebagai mata uangnya lah. Lalu yang kedua adalah zero gas fee dan no hidden fees. Dimana kalau kalian tahu beberapa marketplace lain itu dia punya hidden fees yang tidak diberitahu kepada orang lain. Jadi di sini dia benar-benar terbuka. Sebelum kalian memakai, kalian bisa lihat nanti, kita nanti lihat fee-nya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah rewards to all buyers and sellers on every purchase. Jadi setiap ada transaksi penjualan maupun pembelian, itu kalian selaku pembeli maupun selaku penjual itu akan mendapatkan reward gitu loh. Lalu kalian juga bisa stake ya, kalian bisa stake Xcure token kalian ya, ada APY-nya, jadi ada berbunga, ada bunganya, kalian bisa staking token. Lalu yang terakhir itu spend on partner and merchant. Nah, jadi sudah kerjasama dengan banyak sekali merchant-merchant dan juga partner. Seperti apa? Seperti Travala.com ya, jadi dia sudah kerjasama dengan Travala, lalu coinpayments.net, dan juga masih ada lain seperti Expedia dan Viator. Seperti itu ya. Nah, kita balik ke websitenya. Di sini dia juga punya aplikasinya ya. Jadi dia udah ada aplikasi mobile, kalian bisa download di App Store maupun Google Apps ya. Itu namanya Curate. Di sini kalian bisa lihat sendiri Curate ini aplikasinya ya. Dia bintang 4, ada ratingnya, udah dikasih bintang 4 oleh 202 orang. Jadi harusnya sih cukup bagus gitu. Kalian bisa baca lah ya. Uh, Paling bener sih kalian download ya. Paling bener kalian download, kalian coba seperti apa walletnya. Oke. Next, nah ini ya perbandingannya. Jadi NFT marketplace comparison atau perbandingan dari seluruh NFT marketplace. Ini kan ada ketutup gua nih. Kita turunin lagi ya. Oke, pas ya. Nah, pertama itu Curate itu gasless ya. Jadi benar-benar kalau kalian mau minting ya, kalian mau menjual, mau membeli, itu kalian nggak usah bayar fee gas. Dimana kalau yang lain itu kalian itu harus bayar fee gas, seperti misalnya kalau kalian pakai NFT marketplace yaitu di jaringan Binance Smart Chain ya, itu kan kalian bayar fee gas itu berarti BNB. Sedangkan kalau kalian pakai di jaringan Ethereum ya kalian nggak bayar fee-nya itu pakai Ethereum gitu loh. Jadi mahal. Lalu yang kedua itu dia free minting. Jadi dia kalau mau minting itu kalian nggak perlu bayar apa-apa gitu loh, gratis. Jadi minting itu gratis, sedangkan kalau yang lain itu bayar untuk mintingnya doang. Minting itu adalah upload ya, jadi kalian menjual baru upload doang, kalian harus sudah bayar, padahal belum tentu laku. Nah itu kan
mencekik sekali tuh ya. Nah, si Curate ini itu nggak perlu namanya fee minting ya, jadi kalian bisa gratis buat jualan walaupun barangnya mau laku atau enggak, pokoknya itu gratis. Nah, lalu komisinya ya, komisinya itu hanya 4% dibanding kalau yang lain. Nah, Origin itu 15%, Rarible itu 5%, Foundation itu 15%, Super Rare itu 15%, dan OpenSea 2,5%. Kan lebih murah OpenSea daripada Curate. Ya, memang benar. OpenSea itu hanya 2,5%, sedangkan Curate itu 4%. Namun, perlu dicatat, komisi ini akan dipotong ketika terjadi penjualan. Jadi, kalau NFT kalian dibeli, ya kalian dipotong komisi sebesar 4%. Sedangkan mintingnya itu gratis. Kalau di OpenSea, kalian belum tentu laku aja, itu kalian udah dibayar untuk minting gitu loh. Kalian udah diminta bayaran minting. Jadi ya, kalian bisa logika aja lah, mendingan yang mana, bener nggak? Kalau kalian mintingnya gratis, laku baru bayar ya it's okay, tapi kalau kalian udah barang yang nggak laku terus kalian minting nggak bayar ya kalian rugi dong, bener nggak? Seperti itu aja logikanya. Lalu physical goods ya, Curate itu bisa dibilang fisiknya itu lebih bagus daripada yang lain, lalu dia multi chain. Nah, ini kelebihan selanjutnya dari Curate ini. Jadi Curate ini itu mendukung multi chain ya, jadi hampir semua blockchain itu bisa disupport oleh Curate. Seperti apa? Seperti Avalanche dan lain-lainnya, nanti kita lihat. Lalu untuk tokennya ya, Curate punya token, sedangkan Kena Origin nggak punya token, Rarible itu punya token, Foundation itu nggak punya token, Super Rare itu punya token, dan OpenSea itu nggak punya token ya. Jadi yang kayak tadi use case untuk tokennya yang tadi gue sebutkan, kalian bisa melakukan staking ya, kayak pools ya, dan lain-lain seperti itu. Dan juga kalian bisa membeli, menjual menggunakan token dari Curate ini ya, dibandingkan kalau OpenSea kan kalian membelinya itu menggunakan Ethereum atau menggunakan BNB, sedangkan kalau Curate ya menggunakan tokennya dia kayak gitu, yaitu Xcure. Lalu Curate itu carbon neutral ya, yang lain itu belum carbon neutral seperti itu. Nah, lalu dia ini sudah masuk ke Cointelegraph ya, untuk di artikelnya, artikel udah masuk di Cointelegraph, di Coinpedia, Bitcoin.com, Neuronix, Yahoo Finance, MarketWatch, Investing.com, dan Benzinga ya. Nah, ini untuk tampilan aplikasinya ya di smartphone. Jadi kalau kalian download aplikasinya itu Curate, di sini kan tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada Curate NFT, kalian bisa minting lalu membeli dan menjual langsung dari smartphone kalian. Jadi gampang banget gitu loh ya. Dia juga ada NFT, ada gaming, ada fashion ya. Jadi NFT-nya itu bisa gaming, bisa fashion, lalu kalian bisa membeli, menjual, dan juga minting NFT. Lalu komisinya itu hanya 4%, 4% seller commission ya, di mana Rarible itu 15% dan Amazon 15%. Lalu penjualannya menggunakan Xcure token ya, dan juga gasless. Lalu Xcure pun bisa kalian dapatkan reward untuk seluruh buyer maupun seller. Nah, ini lalu untuk timnya ini sangat jelas ya, kalian bisa lihat sendiri, dia ada LinkedIn-nya, ada Twitter-nya, kalian bisa kunjungi aja untuk LinkedIn-nya. Ya, kalian tinggal pelajarin aja satu persatu satu persatu kalian pelajari timnya apakah memang bisa dipercaya atau enggak, kayak gitu ya. Lalu untuk tokenomiknya, nah, tokenomiknya tadi gue udah bilang ya, total supply itu sekarang 8,5 juta, karena awal itu 10 juta, itu sudah di burn 15% pada tahun 2020. Apakah ada kemungkinan terjadi burning lagi? Itu belum tahu ya, tergantung pihak si Curate-nya nanti mau melakukan burning atau enggak. Cuma menurut gue sih supply-nya sih udah kecil banget ya. Jadi harusnya sih kemungkinan kalau ke bagian timnya sih kayak gue nggak akan melakukan burning seperti itu ya, namun tergantung timnya lah ya. Token namanya Curate, token simbol atau ticker itu Xcure, tagnya ini dia ada di ERC20 dan juga BEP20, jadi kalian bisa membeli di jaringan Ethereum dan juga kalian bisa membeli di jaringannya Binance Smart Chain. Sirkulasi supply yang saat ini beredar itu di angka 8.499.802 ya dari total supply-nya, jadi tinggal dikit lagi itu dia menyentuh total supply-nya dia. Nah, lalu untuk roadmap-nya ya, kita langsung lihat roadmap. Ini di kuartal 4, itu KuCoin XC20 support for deposit dan withdraw. Nah, XC20 ini apa? XC20 ini adalah untuk tokennya, blockchain-nya di Curate ini. Jadi kalau kalian tahu Binance Smart Chain atau BSC itu kan BEP20, sedangkan Ethereum itu ERC20. Lalu kalau Tron itu TRC20, Solana itu Solana,
AVAX itu Avalanche kayak gitu, itu untuk jaringannya ya. Kalau ada yaitu Cardano. Nah, kalau si exchange ini adalah blockchain dari Qret, itu XC20 kayak gitu. Ya, jadi KuCoin nanti support XC20 untuk deposit ya. Lalu dia Algorand agnostic partner, jadi dia sudah partner juga dengan Algorand ya, jadi dia udah masuk exchange KuCoin, lalu dia partner dengan Algorand, lalu dia Mayer application integration, lalu Temper proof NFT smart contract update, DeFi gasless soft staking ya, lalu ada Polkadot. Nah, nanti dia juga nyambung ya cross chain ke Polkadot. Jadi dia sebenarnya cross chain itu cukup banyak gitu loh, nggak cuma satu dua. Kalau project lain kan hanya satu dua tiga doang. Kok ini bener-bener dia serius pengen cross chain itu ke berbagai blockchain yang ada ya, Algorand, Avalanche, Solana, Polkadot, dan lain-lain ya, BSC, Ethereum, ya banyak banget gitu. Nanti di kuartal 1 2022-nya itu dia nanti bakal nyambung ke Elrond ya. Jadi nanti dia masuk ke jaringan itu Elrond, berintegrasi dengan Compound, Avi, dan Cream. Lalu dia nanti cross-chain juga ke Avalanche, ya. Lalu Exchange Grant Program, Execure Debit Prepaid Card. Jadi nanti dia nyambung ke debit card ya. Lalu Company Grow inisiatif 10 new employee. Jadi nanti dia rekrut lagi 10 orang karyawan supaya project ini makin besar gitu loh. Kayak gitu. Lalu dia juga cross platform metadata tagging for NFT. Lalu di kuartal 2-nya nanti ada Binance Pay integration. Nah, kalau kalian tahu di aplikasi Binance itu ada namanya Binance Pay. Nah, di kuartal 2 nanti dia akan berintegrasi dengan Binance Pay tersebut. Jadi otomatis kalian bisa melakukan transaksi di Qret ini menggunakan aplikasi Binance. Ya, jadi ya itu tetap menambah nilai jual juga gitu loh. Lalu yang selanjutnya itu ada Qret Pro Launch ya. Jadi ini paid subscription for enhanced feature. Jadi nanti kalau dia kan punya banyak fitur-fitur tuh. Kalau kalian bayar ya, bayar pakai tokennya dia, itu kan bisa dapat fitur pro fitur gitu. Ya, jadi pay subscription lah, kayak misalnya sebulan nanti kalian dapat fitur apa aja yang membantu kalian. Ya. Jadi use case dari token itu akan bertambah lagi kayak gitu. Lalu next ada expansion of product offering. Jadi nanti dia akan meningkatkan penawaran produk dia gitu. Lalu nanti dia juga integrasi dengan Polygon atau Matic ya. Jadi Matic Agnostic Integration. Lalu selanjutnya dia nanti berpartner dengan NFT Gaming. Ya, jadi nanti dia NFT Gaming partner integration kayak gitu. Jadi memang fokus dia itu ke NFT dan juga fokusnya itu untuk cross chain ke berbagai blockchain yang ada. Jadi nggak cuma 1 2 3, bener-bener ke hampir semua blockchain dia pengen sikat sama dia kayak gitu. Nah, ini untuk ekosistem dari Qret ya. Pertama itu adalah e-commerce atau NFT marketplace ya. Jadi dia hanya 4% fee, udah sisanya itu gratis, nggak ada masalah lagi. Beres, kalian bisa swap Xcure dengan USDXC ya. Jadi USDXC ini adalah USD stablecoin di jaringannya exchange ya. Exchange-nya dia gitu loh. Oke, lalu nanti di versi 1.5 ke 2.0 itu adalah desktop apps, afiliasi dan lain-lain, lalu partnership ya, nanti dia akan partner dengan berbagai marketplace lain ya, lalu dia juga ada partner offer reward ya, jadi kalian bisa mendapatkan token lainnya. Lalu dia juga ada exchange yang tadi gue bilang, bukan exchange ya, tapi exchange ya, sorry. Lalu ada NFT Launchpad, jadi nanti dia juga ada Launchpad khusus NFT. Lalu next dia juga ada NFT Marketplace Apps yang ini di HPD ya, berarti udah keluar, Launchpad-nya juga udah. Qret 1ST Edition. Nah, di sini kalian bisa staking NFT ya. Jadi dia nanti dia keluarin sebuah NFT di mana NFT-nya itu bisa kalian gunakan untuk staking kayak gitu. Jadi NFT mining jatuhnya. Lalu blockchain ini adalah di exchange di mana gasless Xcure plus USD XC atau XC20 TX ya, jadi dia benar-benar gratis kalau kalian melakukan swap. Kalau kalian swap di PancakeSwap kan bayar ya, bayar BNB. Kalau di sini itu kan swap itu gratis gitu loh ya. Jadi gasless in app swap Xcure ke stablecoin itu USD kayak gitu. Lalu interprobability hybrid consensus sampai 20.000 TPS. Nah, ini menggagumkan nih buat gue nih, karena dia bisa bilang dia hybrid konsensus, interprobabilitas, lalu TPS dia itu 20.000. Ya, jadi TPS itu besar sekali ya. Lalu developed from ground up in Go.
lalu integrasi dengan berbagai blockchain lainnya, lalu governance ya. Jadi kalian pemegang Xcure token, kalian bisa melakukan voting, dan juga kalian bisa untuk melakukan voting community polls. Tapi ini coming soon ya, jadi ini belum jalan, masih coming soon. Lalu DeFi ya, dia juga ada DeFi, jadi nggak cuma NFT doang, dia punya DeFi di mana kalian bisa melakukan Xcure LP staking, yaitu bunganya sekitar 8%-an. Lalu ada Xcure plus USDXC single stake, nanti ada pools-nya untuk single, kalau yang tadi kan baru LP doang. Nah ini yang untuk single pool-nya itu nanti ada, tapi masih coming soon. Lalu dia juga ada borrowing plus lending platform, ya itu juga coming soon. Jadi sebenarnya hebat juga sih menurut gue ya, karena dia ada blockchain, ada NFT marketplace, bisa berintegrasi dengan berbagai blockchain, lalu dia juga ada DeFi-nya ya. Kalian bisa melakukan staking, kalian bisa melakukan lending atau borrowing. Jadi roadmap dia ini masih panjang banget dan masih oke banget gitu. Lalu di sini ada token distribusi, itu holder yang hijau ya, holder, lalu Trustweb, Burn yang biru ini, vesting token, marketing, vesting development token, treasury, dan market making ya. Dia udah masuk ke CoinMarketCap, Coinbase, CoinGecko, dan juga Binance Chain ya. Nah, dia ini bisa dibilang adalah NFT marketplace pertama di dunia yang gasless kayak gitu. Lalu komisinya itu kecil, hanya 4%. Lalu buyer dan seller akan menerima 0,5% dari Xcure setiap terjadi transaksi. Jadi misalnya kalau kalian membeli sebuah NFT dengan harga 1000 Xcure token, ya kalian akan berhak mendapatkan cashback sebesar 0,5%-nya. Dan si penjual juga mendapatkan tambahan 0,5%-nya. Jadi lumayan banget gitu ya. Lalu kalian bisa menggunakan Xcure, Ethereum, dan USDC atau card ya, kayak gitu. Nah, exchange-nya dia udah masuk banyak, ada Uniswap, ada PancakeSwap, ada Unilayer, ada JewelSwap, ChangeNow, Hotbit, Bilary, KuCoin. Jadi kalau kalian pengen beli, itu kalian bisa beli menggunakan Get.io, KuCoin, atau kalian bisa pakai PancakeSwap atau Uniswap kalau kalian pengguna jaringan Ethereum. Jadi 4 itu udah merupakan exchange yang cukup besar dan mudah untuk kalian akses ya. Seperti itu. Lalu partnernya dia ada Travala, ya, ada Paid, ada Jumia, ada Amazon ya, AWS, ada Algorand, ada Trustweb, ada Avalanche, ada Elrond ya, ada Chainlink, dia juga udah partner sama Chainlink, ada Modify dan lain-lainnya seperti itu. Jadi partner itu besar sekali. Nah, dia juga ada charity ya, dia juga memberikan charity waktu itu $10.000 ke India COVID Relief Fund ya. Lalu dia juga carbon neutral seperti itu. Nah, next kita langsung lihat aja untuk ininya ya. Nah, ini ya, ini untuk NFT-nya. Jadi dia ada namanya NFT staking, di mana dia punya NFT itu 3 tipe, yaitu adalah premium, gold, dan platinum. Premium itu paling kecil, sedangkan platinum itu paling besar. Jadi kalian bisa staking itu dikalikan. Jadi kan kalau kalian staking normal kan hitungannya 1 kali, 1x. Nah, kalau kalian punya NFT yang premium ini, itu staking kalian itu bertambah jadi 1,5x. Lalu kalau gold, ya kalian akan dikalikan 2. Lalu kalau kalian punya platinum, itu dikalikan 3. Jadi dia punya fungsi-fungsi fitur NFT staking. Lalu di sini ada eksklusif NFT. Lalu di sini ada artis-artis, bukan artis film-film gitu ya, bukan. Maksudnya adalah artis yang membuat NFT gitu, yang istilahnya yang jago dalam bidang art lah ya, dalam gambar. Nah, ini adalah artis-artis yang sudah bekerja sama dan bergabung dengan Qurate. Kalian bisa cek satu-satu di websitenya ya. Oke. Nah, lalu dia juga ada namanya Qurate Dashboard ya. Kalian bisa akses di website kalian ke Media Kit, ke scanner ya. Scanner itu Qurate Dashboard. Kalian bisa cek di sini untuk dashboardnya ya. Di sini user totalnya itu ada di angka 22.000
ya, itu totalnya, atau 314 dalam waktu 24 jam lalu, itu yang register di aplikasinya, di platform dia. Lalu user rate-nya nambah, lalu kalian bisa lihat NFT yang sudah diciptakan atau sudah diminting ke Qrate ini baru 38.000 aja, jadi masih kecil banget nih, potensinya masih besar gitu loh. Ya, buat kalian para seniman, kalian bisa minting NFT kalian di sini secara gratis. Lalu untuk marketplace, kalian bisa lihat sendiri di sini penjualannya, jadi dia sudah ada namanya penjualan atau sales, jadi ada namanya transaksi, ada orang yang melakukan pembelian dan penjualan, itu di angka $82.000 USD ya, ini USD. Lalu komisi itu $4.000. Bayar rebate itu adalah yang 0,5% tadi ya, yang cashback itu ya, itu adalah rebate itu 410. Lalu seller rebate itu 410, lalu royalty itu 721 USD, seller revenue itu 77.000 USD, dan Ethereum fees itu yang di spend itu hanya 0,018 doang gitu. Ya, jadi benar-benar fee-nya itu rendah banget. Nah, lalu kita masuk ke exchange-nya. Nah, itu exchange ini, sorry, bukan exchange ya, exchange, agak susah nih, ya. Jadi, ini pengenalan tentang blockchain-nya aja sih. Cuma kalau gue jelasin tentang blockchain-nya itu bakal panjang videonya dan juga bakal ribet. Intinya adalah exchange ini itu adalah sebuah blockchain dengan tokennya itu standarnya adalah XC20 ya, XC20. Kontrak language itu menggunakan Solidity dan Lua, zero gas fee ya untuk Xcure. Jadi khusus token Xcure itu nggak ada gas fee-nya. Ya, lalu ini merupakan Qrate private blockchain, jadi bukan blockchain untuk pembangunan dApps terbuka, bukan ya, namun blockchain khusus buat dia doang gitu. Lalu near instant transaction, di mana TPS-nya itu hanya TPS itu besar, yaitu 20.000 TPS. Jadi pokoknya kalau kalian transaksi NFT menggunakan Qrate itu udah pasti cepet banget gitu dibandingkan blockchain lainnya ya. Jadi paling itu aja yang harus kalian tahu. Lalu dia menggunakan hybrid konsensus ya. Jadi konsensusnya itu dia ada dua, yaitu proof of work ya, dan satu lagi itu PBFT, yaitu practical Byzantine fault tolerance. Nah, ini dua ini gue nggak perlu jelasin lah karena terlalu rumit buat kalian nantinya. Intinya adalah dia punya blockchain-nya sendiri. Lalu ini exchange dia ya, ini kayak ini apa, ERC scan gitu. Sorry, BSC scan dan ERC scan, iya benar. Ini kayak ERC scan dan BSC scan. Jadi kalian bisa lihat ya volume total transaksinya, TX per harinya, lalu TXNS totalnya, volume per harinya. Jadi ini kayak data transaksinya aja. Ini ledger lah jatuhnya ya, ledger atau buku besar digital, kan bisa lihat transaksi yang terjadi di sini. Ya, kebanyakan memang transaksi itu antara Xcure dengan USDXC kayak gitu. Antara dua token itu aja. Oke. Nah, di sini untuk kalian ke aplikasinya itu gampang kan, tinggal akses app.qrate.style. Nanti ada login page. Di sini kan harus register dulu ya. Kalau kan belum punya akun, nanti kalian register dulu. Ada nama, ada email, password confirmation, dan referral code. Ya, nanti kalian untuk referral code-nya nanti gue taruh linknya, isinya itu di deskripsi. Jadi kalian bisa pakai kode referral gue. Oke. Gue akan coba login dulu ya supaya kalian bisa lihat isinya seperti apa. Nah, ini ya, ini gue udah login ke marketplace-nya ya. Nanti kalian bisa kunjungi aja app.qrate.style, nanti linknya gue taruh deskripsi. Jadi kita bisa langsung setelah login, nanti tampilannya seperti ini gitu loh. Ya, ini tampilan dari NFT marketplace-nya, yaitu cukup simple dengan base warna itu hitam ya. Jadi buat kalian yang suka gelap-gelap yang warna hitam, mungkin ini cocok banget buat kalian gitu. Dibandingkan kalau OpenSea kan putih ya base-nya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, dia semua NFT-nya ini ya, semua NFT-nya ini itu menggunakan Xcure token sebagai mata uangnya ya. Contoh di sini yang Pink Autobot ini 7 Xcure sekitar 27 USD, 27,32 USD ya. Kalian juga bisa memberikan like ke NFT-nya ya. Dia ada art collectible, kalian bisa kasih like. Dia juga ada infonya ya. Dia ngasih info kayak warna segala macam, ini tergantung kreatornya ya. Lalu di sini juga ada kreator royalty. Nah, ini menarik buat kalian para kreator
Kenapa? Beberapa NFT marketplace itu nggak ada royalti. Royalti apa? Jadi misalnya gini, kalian penjual pertama, benar nggak? Kalian adalah, kita sebut A ya. A adalah si penjual pertama. Kalian melakukan minting pertama, dan ini adalah karya hasil kalian. Sedangkan ada pembeli B. Berarti kalian, si B ini membeli sama si A dong. Ya kan, berarti NFT-nya akan berpindah tangan ke si B. Ya, nah, kalau di marketplace lain yang nggak ada royalti, itu kalian nggak dapat untung lagi gitu loh. Kan cuma dapatnya sekali doang. Misalnya harganya itu $100, dia beli di NFT ke kalian $100, ya. Fotonya ternyata ada si C nih, C tertarik mau beli NFT yang dipegang sama si B ini. Dia misalnya beli dari $100 ke $1.000, dia nawarin, oh gue beli ini sama lu $1.000. Si C beli ke B $1.000, akhirnya yang untung adalah si B. Si B untung $900, sedangkan kalian nggak untung apa-apa lagi, ya kalian hanya stop di $100 itu. Nah, makanya kenapa ada namanya creator royalty, di mana setiap ada perpindahan NFT ya, ada penjualan, itu kalian akan mendapatkan hasilnya sebagian, yaitu sebesar 2,5%. Jadi ini bagus banget buat kalian para kreator, jadi keuntungan kalian itu nggak putus gitu loh. Jadi kalian tetap masih bisa dapat cuan walaupun NFT kalian itu sudah laku. Dan ya harapan kalian kan berarti NFT kalian itu bisa laku lagi ke orang lain. Semakin banyak orang yang membeli NFT kalian nantinya, maka kalian akan mendapatkan royalti tersebut kayak gitu ya. Jadi ini merupakan solusi yang bagus banget ya, solusi yang bagus banget buat para creator gitu loh. Ya, di sana ada harganya, tinggal buy it now aja untuk membeli ya. Lalu di sini ada historinya ya, misalnya tanggal berapa, oh ternyata value-nya itu 15 XQ gitu pada tanggal sekian. Jadi kan bisa lihat historinya juga. Oke ya. Lalu di sini ada recent sale yang paling sering laku ya, kayak Curate Punk Club, kalau kurator Curate Punk, Schoolmate, dan lain-lain. Jadi ini berbagai NFT gitu. Ini home-nya ya. Lalu ada marketplace-nya. Nah, di sini kalian bisa search menggunakan fitur search. Misalkan pengen cari NFT khusus yang kalian udah tahu tuh namanya ya. Kalian udah tahu namanya apa. Nah, kalian tinggal search saja di sini. Nanti akan muncul. Misalnya kita masukin duck. Misalnya ya. Nah, dia akan search, maka akan muncul berbagai NFT yang berhubungan dengan duck atau bebek. Kayak gitu. Ya, ini ada banyak banget yang bisa lihat sendiri NFT-NFT-nya. Cukup oke ya. Cukup oke. Lalu di sini ada option ya, di pojok kiri ada option ini. Semoga kelihatan di kalian ya, karena warnanya hitam gitu loh. Kalian klik aja di pojok kiri atas ya, ada Curate, ada NFT marketplace yang tadi kita lihat ya. Lalu dia ada peer to peer NFT marketplace ya, peer to peer, dia fitur fitur peer to peer-nya ya, sorry. Loadingnya agak berat ya, karena kan NFT ada bentuk gambar, jadi memang butuh internet speed yang lumayan gitu loh. Sedangkan internet speed gua lumayan lambat, jadi lumayan lama untuk loadingnya. Ya, jadi ini adalah fitur peer-to-peer ya, masih loading. Nanti kalian bisa cek sendiri langsung. Next kita ke profile aja ya. Di sini ada my profile, kalian bisa, ini ada profile gua. Ya, nanti kalian bisa pakai referral code gua kalau kalian pengen register, pengen lihat fitur-fiturnya dan tertarik menjadi creator ya. Lalu di sini ada account, kalian bisa atur setting wallet kalian, kalian bisa beli XQ juga di aplikasi dia. Lalu di sini ada fitur staking. Nah, ini yang harus kita perhatikan nih, ini menarik nih. Ya, kalian bisa lihat di sini ada staking kalkulator. Nah, jadi ini staking kalkulatornya simple ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada kalkulatornya ya. Di sini dia ngasih tahu tier stakingnya ya. Jadi ada tier staking dan governance model. Jadi maksudnya apa? Jadi minimal kalian harus punya 20 XQ token buat melakukan staking, dengan API-nya atau bunga per tahunnya adalah 5% gitu loh. Jadi bunganya hanya 5% kalau kalian cuma punya 20-an. 20 sampai 499 ya. Dan kalian belum punya namanya hak governance atau melakukan voting. Sedangkan kalau kalian sudah naik ke tier bronze ya, tembaga, yaitu minimal 500 XQ, 500 sampai 1499, itu bunganya naik jadi 6% dan kalian sudah bisa melakukan voting atau governance. Lalu ada silver, gold, platinum, diamond ya. Jadi intinya seperti itu ya untuk tiernya. Contoh di sini gue masukin 1000 XQ, misalnya gue punya 1000 XQ misalnya. Lalu periodenya gue maunya 1 tahun di stakingkan ya.
Stake multiplier ini untuk NFT yang tadi gue bilang ya, misalkan punya NFT premium, maka stakingnya itu ditambah 1,5, kalau gold 2, platinum 3. Anggap nggak ada ya, anggap kita nggak punya NFT-nya, itu setahunnya kan dapat 52,56 Xcure token, seperti itu. Ya, jadi simple banget untuk stakingnya. Nah, lalu gimana cara deposit token Xcure? Misalnya gue udah beli nih di PancakeSwap, atau gue udah beli di Gate.io atau KuCoin. Gimana caranya ngirim token Xcure itu ke wallet kita yang di NFT marketplace-nya? Sebenarnya gue sarankan kalian belinya itu di KuCoin ya, kalau kalian memang pengen transfer Xcure itu ke wallet yang ini, ke wallet yang ada di marketplace-nya. Karena KuCoin itu udah support ya, udah support untuk transfer Xcure-nya. Itu simple aja, kalian ke account, kalian pilih wallet, nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu kalian klik yang ini ya, yang klik yang ini akan muncul wallet address-nya. Kalian tinggal copy aja wallet address-nya. Jadi ini merupakan Xcure XC20KR ya. Jadi ini adalah blockchain-nya dia gitu loh. Ya, akunnya ini kalian bisa masuk ke Xcure, USDXC, Ethereum dan juga Polkadot ya. Jadi kalian bisa deposit menggunakan alamat-alamat seperti itu. Di sini dia juga sebenarnya bisa terima BEP20 dan ERC20 ya. Jadi kalau kalian belinya di Trust Wallet, aduh gue males nih install KuCoin ya, gue pengen belinya di PancakeSwap aja, bisa nggak sih? Bisa juga sih sebenarnya. Jadi kalian tinggal dari Trust Wallet kalian beli di PancakeSwap, lalu kalian kirim menggunakan BEP20 aja, alamat walletnya di sini ya. Jadi kan tinggal deposit fund aja. Jadi simple banget. Lalu next ada My NFT ya. Di sini kalian ada fitur-fiturnya, ada My Collection. Jadi My Collection ini adalah fitur-fitur NFT yang kalian punya atau kalian miliki ya. Lalu ada Mint NFT. Nah, di sini kalian bisa melakukan minting ya. Jadi kalau kalian para kreator itu bisa jual NFT di sini. Nanti tinggal masukin title, description, text, tagging ya, tagging, lalu listing tipenya apa, fixed price apa auction, lalu ada price-nya ya, harganya, royaltinya itu kan bisa atur sebenarnya, cuma gue sarankan sih 2,5% udah cukup lah ya. 2,5% itu udah cukup. Kalau kegedean nanti takutnya nggak ada yang mau beli ya. Lalu dia ada metadata ya. Ini kayak informasi aja. Lalu ada fotonya, kalian bisa upload fotonya, upload filenya. 2 kali ya uploadnya ya, lalu kan tinggal I have read agreement, lalu submit for approval. Jadi nantinya kalian akan nunggu waktu sampai di approve dulu NFT kalian. Jadi nggak bisa sembarangan NFT porno atau NFT yang udah pernah ada kalian kan ambil gambarnya lalu kalian minting di sini, itu nggak boleh ya. Jadi dia nanti ada orang yang melakukan pengecekan apakah NFT kalian itu original atau orisinil atau hasil colongan kayak gitu. Jadi kan nggak bisa main-main. Nah, lalu di sini selling ya, NFT selling. Jadi semua NFT yang kalian jual akan masuk di sini. Lalu next dia ada My Product ya. My Product ini ada orders. Ada orders, ada unpaid, to be shipped, ship, dan finish. Lalu ada selling ya, penjualan. Jadi ada aktif, pending, cancel, sold. Jadi ini kayak buat kalian dashboard para penjual lah ya. Dashboard para penjual. Kalau kalian pernah jualan di Tokopedia atau Shopee kan ada tuh dashboard khusus penjualnya. Nah, ini bisa dibilang dashboard khusus penjualnya aja. Lalu ada setting, di sini kalian bisa atur 2FA Google Authenticator, dan itu wajib kalian atur ya, itu supaya akun kalian aman, jadi nggak bisa dihack. Misalnya kalian bisa change detail kalian, mengganti detail, mengganti avatar, share referral code kalian, payment setting, dan lain-lain. Di sini ada payment settingnya, ya kan bisa menghubungkan dengan debit card. Oke, jadi kayak gitu fitur dari Qurate ya, jadi simple banget. Next kita lihat sosial medianya ya. Kalau tadi kan udah websitenya nih, terus fitur-fiturnya udah jelas. Kita langsung masuk ke sosial medianya dia. Yang pertama itu adalah Twitter. Di sini kan bisa lihat Twitternya itu baru 61.000 doang dari Juni 2019 ya. Lalu kalian bisa lihat di sini cukup aktif. Ya, cukup aktif lah ya.
Di sini dia terakhir post itu tentang partnernya ya. Jadi partnernya itu udah banyak banget. Ada Aaron, Anchor, Algorand, Chainlink, Polygon, Avalanche, Polkadot, Shopping.io, Uniqlo.io, Trustweb, AWS, Travala, Pet, Jumia, Imani, Unilayer, Moontrix, Modevi, dan Cyberv. Jadi ini semua partner dia. Lalu untuk grup Telegramnya ya, untuk global grup Telegram itu udah centang biru ya, itu 17.000 member ya. Jadi kalian bisa join ke grup Telegramnya buat lihat seperti apa sih komunitasnya, apakah positifkah, apakah negatifkah, seberapa banyak orang yang menggunakan aplikasi atau NFT marketplace dari si Curate ini kayak gitu. Oke? Jadi paling sampai sini aja kali ya penjelasan tentang project Curate ini ya. Semoga penjelasan atau review dari project Curate ini itu cukup jelas. Baik lagi ini Dior ya, ini bukan ajakan untuk investasi atau membeli token XCure, jadi ini hanya review aja. Cuma sisanya gue serahkan ke kalian, tetap Dior ya, kalian tetap cari informasi lagi lebih lanjut di Twitter, di Telegram ya, di YouTube ya. Kalian lihat-lihat YouTube lain, channel lain yang membahas tentang Curate juga. Jadi setelah itu baru terserah kalian mengambil keputusan apakah kalian ingin investasi di sini atau enggak. Oke? Paling sampai sini videonya. Kalau ada kritik, saran, komentar, tuliskan di bawah ya. Kalau kalian suka video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.